Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk beribadah pada pagi hari ini, yang saya bacakan di dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, sorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, kasih dan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. KPPK nomor 361, Hai bangkit bagi Yesus, kita nyanyikan sebagai pujian pembuka. Biarlah kita semuanya bangkit untuk menyerukan kasih dan kemuliaan Tuhan di atas muka bumi ini. Ya Tuhan, kami mau bangkit bagi Engkau. Kami mau membangkitkan kehidupan Kristen kami dengan benar. Kami mau menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa bangkit untuk menyerukan kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, supaya kasih dan kemuliaan-Mu senantiasa dinyatakan dan dikenal oleh banyak orang melalui kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami sungguh bersyukur
jikalau Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami sekalian untuk datang menghadap hadirat-Mu. Berkatilah ibadah kami, berkatilah kami semuanya, supaya kami dapat beribadah dengan baik dan penuh syukur di hadapan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami menyerahkan untuk ibadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, persilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama akan masuk dalam doa pengakuan dosa, marilah kita bersama-sama kembali mengingat akan kasih Allah yang besar atas hidup kita. Sehingga ketika kita masih terus jatuh dalam dosa, ketika kita melihat akan kasih Allah yang besar, kita diingatkan untuk senantiasa hidup di dalam penuh syukur karena banyak kesempatan yang masih Allah berikan untuk kita sekalian. Kasih Allah, KPPK nomor 27. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, baiknya yang ketiga kita nyanyikan sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai pena, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, khususnya di sepanjang satu minggu ini. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 3 sampai 8. Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Allah yang Maha Pengasih,
Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena ketika kami berdosa, Engkau tak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami sekalian, untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan, untuk kami boleh mengubah sikap hidup kami, mengubah pola pikir kami, bahkan mengubah seluruh tatanan hidup yang tak berkenan di hadapan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. Pada pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah ini, kami datang kepadamu memohon ampun atas segala pelanggaran yang telah kami perbuat di sepanjang minggu secara khusus. Ketika kami tak menyenangkan hati Tuhan melalui tutur kata kami, pikiran kami, bahkan tindakan kami. Tuhan kiranya mengampuni kami, supaya kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup mengutamakan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan kesempatan dan mengampuni dosa kami, karena kami senantiasa beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya bahwa melaluinya hidup kami dipulihkan, melaluinya setiap pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat sudah diampuni ketika kami sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan yang senantiasa berlimpah-limpah atas hidup kita. Biarlah kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama malak yang memberitakan kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama meresponi akan kasih Tuhan dalam hidup kita dengan menyanyikan dari pujian KPPK nomor 48, Anugerah Yesus Besarlah. Saya undang untuk berdiri bersama-sama dengan gereja sepanjang abad dan zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Herman, namun sebelumnya mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan diri kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan yang kukasihi, KPPK nomor 37. Bapa di surga, dengarkanlah seruan hati kami yang sungguh merindukan dan haus akan kebenaran firman. Pada saat ini kami akan bersama-sama menyiapkan hati dan diri kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong supaya kami dapat mengerti dan memahami dengan baik. Juga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati kami sekalian. Demikian pula dengan hamba-Mu penginjil Herman yang akan menyampaikan bagi kami sekalian. Tuhan memberkati, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 24. Lalu dilanjutkan baca ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Lalu ayat yang ke-30, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Saya akan memberikan tema kepada setiap kita, yaitu bermegah karena Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang suka menonjolkan kelebihan masing-masing. Mungkin kita yang selama ini tinggal di rumah dan dengan banyak waktu yang ada di rumah, mungkin kita tertarik untuk membuat kue. Saya yakin sebagai pemula di dalam membuat kue, ada titik berhasil membuat kue dan ada juga
titik gagal ketika membuat kue. Nah, ketika kue yang kita buat itu gagal, lalu mungkin kuenya itu bantat, gosong, dan juga tidak enak rasanya. Kira-kira kue manakah yang akan kita update atau kita akan terbitkan di status media sosial kita? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan mengupdate kue yang tepat kita buat berhasil. Walaupun kita membuat ada yang gagal. Tidak ada orang udah kuenya bantat, sudah gosong, lalu dia akan bilang, "Yeay, ini hasil buatanku. Yeay, ini berhasil." Itu tidak ada. Kenapa? Karena sejatinya orang suka untuk memperlihatkan kelebihan dirinya. Sangat suka untuk mempertontonkan kelebihan dari kehidupannya. Ada rasa kepuasan, ada rasa kebanggaan ketika kita mempertontonkan kelebihan kita, sehingga membuat orang-orang di sekitar kita itu berdecak kagum. Bukankah kita akan merasa senang ketika kita mengupdate satu status, lalu di-like ratusan orang, di-komen begitu banyak orang, ada rasa senang, ada rasa kagum. Memang demikianlah kehidupan manusia. Oleh karena itu tidak akan menjadi sesuatu yang aneh ketika kita berbincang-bincang dengan orang, biasanya ia akan mengeksplor kelebihan-kelebihan dirinya. Kadang dia akan melebih-lebihkan dari kejadian yang sebenarnya. Baik dia akan bercerita tentang anaknya yang pintar, anaknya yang sukses, usahanya yang maju, bahkan juga yang bercerita tentang pelayanannya yang begitu berpengaruh di satu gereja. Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Tetapi Paulus itu adalah orang yang berbeda. Dikatakan di dalam Alkitab kita ini, Paulus justru bermegah, merasa bangga ketika menceritakan kebodohannya, bukan menceritakan kelebihannya. Karena saat itu, di zaman itu, orang-orang menganggap bahwa ketika seseorang mengalami berbagai-bagai penderitaan, itu karena ditulahi oleh Allah. Dan juga ketika itu Paulus, ia mengalami berbagai banyak penderitaan, ia dicap bodoh karena ia meninggalkan statusnya yang begitu nyaman. Karena dia adalah orang yang penting di kalangan agama orang Yahudi. Tapi ia tinggalkan itu semua, lalu ia mengalami penderitaan, sehingga dia katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, bagi dunia, bagi orang yang tidak percaya, mengikut Yesus, memikul salib, itu adalah kebodohan. Karena saat itu memang Paulus menghadapi atau mengalami penderitaan yang luar biasa susahnya. Kalau kita tahu di penjelasan secara runtut di bagian ini, dikatakan dalam ayat 23 bahwa Paulus itu disesah 5 kali. Dan 1 kali penyesahan dialami oleh Paulus, yaitu ia mengalami 39 kali pukulan yang diterimanya dari orang Yahudi. Mengapa 39 kali ia mengalami hal yang demikian? Karena di dalam Ulangan pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai ketiga, di sana dijelaskan bahwa orang yang sedang berselisih, maka ia akan dibawa ke tua-tua, lalu para tua-tua akan mengadili kasus yang berselisih itu, lalu akan ditemukan siapa yang salah. Lalu di dalam Ulangan pasal yang ke-25 diatur, barang siapa yang ketahuan salah, maka ia harus dipukul tidak lebih dari 40 kali. Jadi ketika ia berjumpa dengan orang Yahudi, ia dipukul 39 kali. Ada satu bonus yang disisakan orang Yahudi pukulannya kepada Paulus. Dan dikatakan berarti 39 kali 5 kali dia dipukul, digebukin begitu. Itu adalah penderitaan, kebodohan yang luar biasa. Lalu kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 19, di mana ia juga dilempari sampai ia terjerembab, tidak bisa berdiri,
dan orang-orang menganggap ia saat itu sudah mati dan dibiarkan. Dan begitu banyak penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus, dan orang mencap dia sebagai orang bodoh, orang yang ditulahi Allah, orang yang tidak lagi penting. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-30, justru aku mau menceritakan semua yang orang-orang anggap itu kebodohan, kekurangan. Bukan hanya sekedar menceritakannya, tetapi aku mau bermegah, karena bagiku itu adalah satu kehormatan. Bagiku itu adalah satu kebanggaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dia mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia katakan itu satu kehormatan, kebanggaan, melebihi apapun yang ia miliki sebelumnya. Ada seorang laki-laki yang bernama J.P. Morgan. Bapak Ibu kasih Tuhan, laki-laki ini adalah pria Amerika yang sangat kaya raya. Di awal tahun 1900-an, J.P. Morgan itu adalah seorang investor, orang yang berpengaruh di General Electric, di mana perusahaan General Electric yang ada di Amerika, dia memproduksi alat-alat listrik, dan itu adalah orang yang sangat kaya. Dan J.P. Morgan juga adalah owner atau pemilik dari pabrik baja di Amerika. Jadi orang ini begitu kaya, luar biasa. Tetapi siapapun orang di dunia pasti mati. Orang kaya, orang miskin, orang ganteng, apalagi orang jelek pasti mati. Dan J.P. Morgan itu mati. Dan ketika ia mati, seperti tradisi hukum Amerika, seluruh keluarga besarnya, anak-anak, cucu, itu berkumpul dan mereka akan mendengarkan wasiat dari J.P. Morgan. Mereka sudah berharap bahwa, wah, aku nanti akan dapat perusahaan yang mana? Wah, saya tidak sabar mendengar papaku ini memberikan wasiat, aku dapat bagian yang mana? Mereka ada rasa berdebar-debar, was-was untuk menunggu wasiat dari J.P. Morgan ini. Lalu pengacara berdiri, dia membacakan surat wasiat dari J.P. Morgan, dan J.P. Morgan berkata demikian di dalam surat wasiatnya. Saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat. Saya telah ditebus dan disucikan oleh darahnya, sehingga Juru Selamat itu akan membawa jiwa saya kepada Bapa di sorga. Karena itu saya meminta kepada kalian keturunanku agar mempertahankan dan menjalankan pengajaran mengenai penebusan sempurna oleh darah Kristus yang tercurah dengan taruhan nyawa kalian. Mendengar hal ini, sontak anak-anak itu merasa kaget karena tidak ada di bayangan mereka bahwa surat wasiat yang ditulis oleh papanya justru adalah wasiat iman, warisan iman, di mana dikatakan engkau harus tetap mempercayai Yesus, penebusan Kristus dengan nyawamu itu jauh lebih berharga dari segala yang kumiliki. J.P. Morgan itu lebih menitik beratkan, berbangga, bermegah ketika ia memiliki Kristus dibandingkan harta miliknya, yakni pabrik baja itu. Tidak dikatakan di dalam wasiatnya, saya papamu J.P. Morgan pemilik baja steel, tetapi kalian harus mempertahankan pabrik ini. Tidak. Tetapi justru dia katakan, kalian harus melakukan penebusan Kristus dengan nyawa kalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di tengah-tengah zaman yang akan malu jika anaknya tidak sampai sarjana, jika anaknya tidak kaya, tetapi akan merasa biasa-biasa saja jika anaknya jauh dari Tuhan, asalkan dia kaya. Jika engkau sebagai orang tua merasa bangga karena engkau memiliki semua, percayalah bahwa anak-anakmu tidak akan pernah merasa bangga karena engkau berhasil mengumpulkan terlalu banyak.
Tetapi ia akan bangga padamu tatkala ia melihat engkau mengecup mamanya. Ia akan bangga tatkala ia melihat engkau tegar dan emosimu tidak meluap-luap saat tekanan hidup menerpa engkau sebagai kepala rumah tangga. Dan ia akan bangga melihat seorang mama ketika ia bisa melihat seorang mama yang tunduk kepada otoritas papanya, walaupun papanya memiliki kelemahan di sana sini. Dan ia juga akan merasa bangga kepada mamanya ketika ia melihat mamanya begitu mencintai, mengasihi mertuanya. Dan saya yakin dan percaya tatkala anakmu dewasa, ia akan dengan bangga menceritakan bahwa orang tuanya adalah orang tua yang saling mengasihi, memiliki waktu berdoa bersama, ke gereja bersama-sama, dan memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Dan ia tidak akan pernah bangga dengan apa yang engkau tinggalkan bagi kebutuhannya. Tetapi ia akan terus mengingat dan meneruskannya kepada anak-anaknya bahwa engkau adalah seorang orang tua yang berhasil untuk memberikan kasih, dedikasi kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Aku berbangga dan bermegah karena aku punya Yesus dalam hidupku walaupun orang lain menganggap bodoh. Dan harusnya juga kita demikian. Kita harus merasa bangga di dalam Tuhan. Mungkin kita tidak memiliki apapun di dunia ini, tetapi kita tidak boleh menjadi orang pesimis. Tapi tetaplah berbangga karena engkau mempunyai Kristus, Raja di atas segala raja, penguasa alam semesta ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terkadang Tuhan, kami disilaukan oleh dunia ini dan kami bangga kepada sesuatu yang semu. Oleh karena itu ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kembali setiap kami bahwa kami hidup berdasarkan nilai, yaitu nilai value kekekalan, bukan karena berdasarkan apa yang dimiliki orang di dunia ini. Biarlah firman-Mu terus termaterai dalam hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur jikalau dalam keadaan yang sulit seperti ini, firman Tuhan diberitakan untuk menjadi petunjuk bagi hidup kita sekalian, supaya kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Yesus Cinta Padaku. Kita bersama-sama pada saat ini membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesehatan, umur panjang sampai pada saat ini. Itu semua semata karena kemurahan Tuhan. Kita tak lupa juga berdoa untuk seisi keluarga kita. Demikian juga untuk jemaat Tuhan GKA Pos PI Lumajang, kiranya Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka,
dan apa yang mereka perlukan senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan kita yang kedua berdoa secara khusus pada saat ini untuk keluarga Bapak Andre. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memimpin keluarga Bapak Andre di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam usaha pekerjaan, dan senantiasa menjadi berkat. Demikian juga untuk setiap anak-anak, menantu dan cucu, untuk Tony, untuk Ita dan Joanna, demikian pula untuk Kevin dan Stephen. Biarlah Tuhan tetap memeliharakan mereka, dimanapun mereka saat ini berada, sebagaimana keluarga Pak Andri dipeliharakan sewaktu mereka ada di Lumajang. Kita juga berdoa untuk korban COVID-19. Biarlah mereka senantiasa diberikan kekuatan dan pengharapan supaya mereka boleh memiliki kesehatan yang daripada Allah asalnya. Demikian juga dengan tenaga medis, biarlah mereka tetap bekerja dengan baik dan diberikan kekuatan. Kita juga berdoa pada saat ini, khususnya juga untuk masyarakat yang ada di luar sana. Masyarakat yang ada di luar seperti kita yang masih sehat-sehat, supaya diberikan kebijaksanaan untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik, dengan melakukan setiap protokol kesehatan COVID-19 dengan baik, menggunakan masker, hidup bijaksana. Kita juga berdoa untuk pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah, demikian juga kota Lumajang. Mari kita doakan supaya kota di mana kita tinggal tetap berada di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pada saat ini jikalau Engkau masih memberikan kesehatan dan umur panjang bagi kami sekalian, sehingga kami masih boleh beribadah, juga boleh menikmati hari-hari kami dengan baik. Tuhan, biarlah melalui pemeliharaan ini kami senantiasa mengerti bagaimana kami harus hidup menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan secara umum yang ada di GKA Pos PI Lumajang ini. Tuhan kiranya memeliharakan mereka semuanya. Tuhan memberikan kesehatan yang baik, memberikan kecukupan perekonomian di dalam usaha pekerjaan yang mereka kelola. Tuhan yang senantiasa memberkati. Berikan mereka kelancaran dan kesehatan selalu ya Tuhan. Berikan kerukunan untuk tetap mereka saling support satu sama lain di dalam keluarga untuk saling mendoakan dan mengasihi. Biarlah setiap jemaat Tuhan boleh senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan yang Engkau percayakan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini secara khusus untuk keluarga Bapak Andre Agustono. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memberkati Pak Andre di dalam kesehatannya, usaha pekerjaan, bahkan Tuhan akan melimpah-limpahkan kehidupannya dengan kasih kemurahan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk anak-anak, untuk Tony, untuk Stephen, untuk Kevin, untuk menantu Ita, juga dengan cucu terkasih Joanna. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati anak-anak daripada Pak Andre untuk tetap setia mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua yang senantiasa mengasihi mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk kesehatan, pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa pada saat ini untuk korban COVID-19 yang sedang dirawat. Baik mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, biarlah Tuhan akan memberkati, memberikan sukacita, memberikan penghiburan senantiasa supaya mereka senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan mereka melalui hati yang gembira, mereka boleh senantiasa bersukacita, dan itu akan membuat mereka lebih cepat dalam proses pemulihan yang ada. Engkau memberkati makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk tenaga medis yang dengan setia merawat mereka. Biarlah Tuhan juga tetap memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberikan kesehatan, sukacita, dan semangat untuk bekerja dengan baik, untuk melayani setiap pasien dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga tenaga medis yang untuk sementara waktu mereka terpisah dari keluarga. Bapa di surga, biarlah Engkau tetap memeliharakan mereka senantiasa.
Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia, baik dari tingkat tertinggi sampai yang ada di pelosok daerah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesatuan visi dan misi untuk setiap pemimpin bangsa kami, untuk setiap orang-orang yang terlibat untuk mengatur bangsa ini, supaya melalui kesatuan visi dan misi yang ada, mereka boleh bersinergi dengan baik untuk memajukan bangsa ini, untuk bersama-sama memiliki motivasi yang benar dan baik untuk supaya bangsa ini cepat terlepas daripada cengkeraman COVID-19. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Bahkan untuk masyarakat yang ada di luar sana, baik kami juga sekalian, biarlah Tuhan akan memberikan kebijaksanaan dan hikmat, supaya kami dapat hidup dengan baik di dalam tatanan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kami boleh hidup dengan baik dengan menggunakan masker ketika kami bepergian, menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bahkan kami senantiasa menjaga kebersihan hidup supaya kami boleh memudahkan setiap apa yang diprogramkan oleh pemerintah untuk mencegah dan memutus mata rantai COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kota Lumajang di mana kami tinggal. Tuhan kiranya memberkati. Dan Tuhan akan senantiasa menolong supaya kota ini tetap di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 229, Pimpin Langkahku. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan, pimpinlah aku agar ku tak tersesat. Tuhan, pimpinlah aku agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Kami menyerahkan biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pembangunan dan pelayanan yang ada di gereja kami. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, demikian juga mungkin untuk yang belum memberi, biarlah Tuhan tetap memberkati kami semuanya dengan anugerah-Mu dan berkat yang berlimpah-limpah melalui kesehatan dan usaha pekerjaan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Doksologi doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Herman dan diakhiri dengan amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kebanggaan kita boleh bermegah karena kita boleh memiliki Kristus dan memiliki keselamatan yang kekal di dalam Tuhan, dan kita terus dimampukan untuk boleh berlaku setia dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.